Petro itu seorang pemomong Wiji Ratu Tanah Jawa. Itu anaknya Ki Lurah Semar Badranaya. Istilah kantong itu adalah sak bolong itu untuk menyerap ilmu dari para kiai, para alim, para Tititundo gagatengarang Trisundi winayang jati kapak mongko kalimo candolo ayo leng-leng jagat sanyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Channel untuk membahas seorang tokoh Punokawan. Tokoh Punokawan yang dinamakan Petro Kantong Bolong. Istilah Petro itu patrap. Petro itu seorang pemomong Wiji Ratu Tanah Jawa. Itu anaknya Ki Lurah Semar Badranaya. Istilah kantong itu adalah sak bolong itu untuk menyerap ilmu dari para kiai, para alim, para ulama. Yang digambarkan Petro Lurah Kantong Bolong itu tinggi besar. Tinggi artinya tinggi menghadap ke arah kiblat untuk kita menghadap pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi besar itu istilah digambarkan Petro tinggi itu digambarkan Allah itu maha tinggi, maha pemurah, lagi maha penyayang, lagi maha pencipta, lagi maha mendengar. Digambarkan iringnya panjang, berarti Petro itu jiwanya lurus, tidak munggok-munggok. Istilah munggok-munggok itu tidak mau bohong, tidak mau membuat fitnah, tidak membuat apa itu celakakan temannya. Apalagi digambarkan Petro itu seorang tawulalid, orang yang rendahan. Walaupun orang yang rendahan ini tetap Ponokawan. Ponokawan itu momong itu istilah pemomong itu bisa dikatakan bisa RT, bisa RW, bisa presiden, apalagi bisa kiai. Kiai itu digambarkan seorang Petro lurah. Lurah itu adalah seorang pemomong, pelayan masyarakat. Nah, digambarkan seperti ini. Petro Kantong Bolong. Ini kok dinamakan kantong bolong? Setiap ilmu yang ada di hati kita itu digambarkan sebagai wadah. Wadah itu adalah apa itu? Hati itu digambarkan wadah. Juga pikirannya Ki Lurah Petro untuk memfilter ilmu yang ada di pikiran untuk tandas ke hati. Nah, digambarkan seperti ini. Antara hati dan pikiran itu harus sama. Nah, tinggi besar itu digambarkan Allah itu maha besar. Allah itu maha besar, lagi maha penyayang, lagi maha pemurah. Itu digambarkan Ki Lurah Kantong Bolong. Nah, digambarkan ngacung. Istilah ngacung itu duduhke barang sing bener. Contohnya Petro kok ngacung toh. Istilah ngacung itu digambarkan dalam sholat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini digambarkan Allah itu maha satu, tidak diperanakan, tidak dianakkan, kecuali hanya satu, hanya Allah, hanya satu. Itu namanya, itu menunjukkan barang yang benar. Nah, kenapa Petro genggam? Nah, genggam itu adalah nyadong ilmu. Nyadong ilmu itu istilah bahasa Jawanya itu ngangsu kaweruh ngelmu apa sing yang diudi itu harus dicadong, dimasukkan ke dalam hati. Nah,
difilter dulu ke pikiran. Pikiran itu, hati sama pikiran tidak boleh sinkron, harus sama. Nah, digambarkan Kilurah Petruk. Kenapa kok pakai sarung? Menggambarkan Kilurah Petruk itu digambarkan, oh, ini adalah orang yang paling baik daripada pemomong-pemomong lainnya dibandingkan Togog itu, Togog Jatudoro. Itu seorang pemomong juga ikut Ratu Tanah Sabrang. Nah, ini kok pakai sarung? Pakai sarung itu menggambarkan bahwa sarung itu adalah para santri untuk digunakan untuk setiap kita beribadah sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Gusti Allah itu hanya satu dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, digambarkan ini ngacung itu adalah menggambarkan orang sholat, sholat 5 waktu. Nah, kok digambarkan kucir melengkung? Nah, melengkung itu artinya kita harus tunduk pada yang kuasa, tidak boleh balolo. Contohnya dalam setiap kita harus, kalau ada waktu baca sholawat, baca Al-Fatihah, baca zikir, sama setelah sholat itu digambarkan kita tunduk pada yang kuasa. Digambarkan kucir melengkung ini. Postur tubuh yang besar menunjukkan Kilurah Petruk itu adalah sosok pemomong wiji ratu tanah Jawa. Nah, tidak membeda-bedakan itu bambangan yang mana, maksudnya itu dari kasta yang lebih rendah daripada kasta yang lebih tinggi. Banyak manfaatnya yang dimong Kilurah Petruk pasti dapat wahyu. Karena apa? Wahyu itu terdiri dari kita, contohnya dapat hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Kilurah Petruk ini. Kilurah Petruk ini ibaratnya pemomong, ibaratnya kiai lah. Kiai itu untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus, tidak berbelok-belok. Demikian tadi bersama Kang Yuli Channel. Like dan komen saya tunggu. Salam budaya, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.